Halo guys, halo teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas imunologi dengan dosen pengampu APT Dwi Yulianti Alifa MSI pada materi respon imun humoral dan seluler. Sebelum masuk ke materinya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kami kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Miss Deliva dengan NIM D1B123253. Saya sendiri Miss Deliva D1B1232818 dan Meke Salawane D1B13170. Sebelum memperdalam materinya, sebaiknya kita tahu dulu apa itu sistem imun. Sistem imun tubuh adalah pertahanan utama yang melindungi tubuh dari serangan patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Sistem ini terdiri dari 2 tipe, respon imun adaptif yaitu respon imun humoral dan respon imun seluler. Kedua tipe respon ini dimediasi oleh sel dan molekul yang berbeda, serta berperan dalam perlindungan melawan mikroorganisme seluler yang berbeda, di mana respon imun humoral melawan mikroorganisme ekstraseluler, sedangkan respon imun seluler melawan mikroorganisme intraseluler. Kedua jenis respon imun ini penting untuk melawan berbagai jenis infeksi. Selanjutnya yaitu respon imun humoral. Respon imun humoral dimediasi oleh antibodi dan merupakan bagian dari respon imun adaptif yang berfungsi untuk menetralisasi dan mengeliminasi mikroorganisme ekstraseluler dan toksinnya. Respon imun humoral lebih berperan dalam perlindungan melawan mikroorganisme yang memiliki dinding sel dari polisakarida dan lipid dan toksin mikroorganisme tersebut dibandingkan dengan respon imun seluler. Hal ini disebabkan karena pada respon imun humoral, sel B limfosit memproduksi antibodi spesifik terhadap banyak tipe protein, sedangkan sel T yang merupakan mediator pada respon imun seluler hanya mampu mengenali dan merespon antigen protein. Antibodi diproduksi oleh sel B limfosit dan turunannya. Sel limfosit B naif dapat mengenal antigen, namun belum mampu menyekresi antibodi melawan antigen tersebut. Adapun proses inisiasi respon imun humoral, perhatikan pada gambar di samping menjelaskan bahwa sel B mengenali antigen dan menjadi teraktivasi, sehingga sel B yang teraktivasi berkembang menjadi sel plasma. Lalu sel plasma menghasilkan antibodi, di mana antibodi beredar dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Antibodi mengikat antigen dan menetralisirnya. Baik, selanjutnya ialah jenis-jenis antibodi. Yang pertama itu ada IgA, merupakan antibodi yang ditemukan di permukaan mukosa yang penting untuk melawan infeksi di saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada IgD, di mana IgD ini berperan dalam aktivitas sel-sel B. Selanjutnya ada IgE. IgE berfungsi untuk mengikat reseptor pada sel mastosit dan basofil. Selanjutnya ada IgG, di mana IgG ini merupakan antibodi yang paling umum ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, yang berfungsi untuk menetralisir patogen. Dan yang terakhir itu ada IgM, merupakan antibodi pertama yang diproduksi dalam respon imun, yang berfungsi untuk melawan infeksi awal. Selanjutnya ialah respon imun seluler. Pada umumnya, antigen yang dapat menstimulasi respon imun seluler adalah antigen yang menginfeksi sel tubuh secara intraseluler yang berasal dari mikroba, virus, jamur, parasit, dan sel ganas. Imun seluler sendiri diperankan oleh sel limfosit T atau sel T, yakni sel-sel yang berasal dari sumsum tulang yang telah mengalami maturasi di kelenjar timus, sehingga memiliki kemampuan dapat membedakan bahan asing atau non-self dan bukan asing atau self. Sel T yang telah dewasa berada di kelenjar getah bening dan berfungsi sebagai bagian dari pengawasan sistem imun tubuh. Dalam hal ini, sel T bertanggung jawab sebagai respon imun adaptif yang bersifat spesifik terhadap antigen tertentu
dan lebih efektif melawan infeksi karena memiliki sel memori. Selanjutnya ialah tahap atau proses inisiasi respon imun seluler. Terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada pengenalan antigen. Pada pengenalan antigen ini, patogen yang masuk ke dalam tubuh akan diinternalisasi oleh sel antigen presenting cell atau yang biasa disingkat dengan APC. Selanjutnya, APC memproses patogen menjadi fragmen-fragmen kecil dan memuatnya ke dalam molekul Mayor Histocompatibility Complex atau MHC kelas 2. Selanjutnya, sel T memiliki reseptor sel T atau TCR di permukaannya yang spesifik untuk mengenali antigen yang terikat pada MHC kelas 2. Tahap selanjutnya ialah aktivitasi sel T. Pada aktivitasi sel T, ketika TCR mengenali antigen yang terikat pada MHC kelas 2, sel T akan teraktivitasi. Selanjutnya, aktivitasi sel T membutuhkan dua sinyal. Sinyal yang pertama itu berasal dari interaksi antara TCR dan MHC kelas 2. Kemudian sinyal kedua itu berasal dari konstimulasi oleh sel APC berupa sitokin dan interaksi antara molekul pada sel. Selanjutnya yaitu proliferasi dan diferensiasi sel T. Sel T yang teraktivasi akan berproliferasi atau membelah diri dan berdiferensiasi atau berubah menjadi sel-sel yang berbeda, yaitu menjadi sel-sel efektor dan sel memori, di mana sel T efektor akan langsung menyerang sel-sel yang terinfeksi patogen, sedangkan untuk sel T memori akan mengingat patogen dan membantu sistem kekebalan tubuh untuk merespon lebih cepat dan lebih kuat terhadap infeksi yang berulang. Selanjutnya yaitu eliminasi patogen. Sel T sitotoksin adalah sel T efektor yang berperan dalam eliminasi patogen. Sel ini mengandung perforin untuk membuat lubang pada membran sel target dan gransim untuk membunuh sel target dengan mendegradasi protein di dalamnya. Selanjutnya, sel T helper membantu mengaktifkan sel T sitotoksik dan sel B serta memproduksi sitokin yang mengatur respon imun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respon imun seluler. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama usia. Respon imun umumnya lebih lemah pada bayi dan orang tua. Yang kedua yaitu nutrisi. Kekurangan vitamin dan mineral tertentu dapat melemahkan respon imun. Yang ketiga, stres kronis dapat menekan respon imun, di mana hormon stres seperti kortisol dapat menurunkan produksi sel darah putih dan menghambat aktivitas sel-sel kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu penyakit. Beberapa penyakit seperti HIV/AIDS dapat melemahkan respon imun. Yang kelima, obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti steroid dapat menekan respon imun. Selanjutnya yaitu interaksi imun humoral dan seluler. Meskipun antara imun seluler dan imun humoral memberikan respon yang berbeda, namun keduanya saling bekerja sama dalam mengatasi serangan bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Imun seluler bertanggung jawab memberikan respon terhadap mikroba intraseluler, sedangkan imun humoral memberikan respon terhadap antigen ekstraseluler dalam sistem sirkulasi darah. Selanjutnya yaitu perbedaan respon imun humoral dan seluler. Yang pertama yaitu diperantarai oleh untuk respon humoral antibodi yang diproduksi oleh sel B, dan untuk respon imun seluler sel T yang diproduksi di timus. Yang kedua yaitu mekanisme. Untuk respon imun humoral, antibodi mengikat antigen dan menetralisirnya, dan untuk respon imun seluler, sel T menyerang sel-sel yang terinfeksi patogen. Faktor yang ketiga itu lokasi. Untuk respon imun humoral,
pada darah dan cairan tubuh lainnya, dan untuk respon imun seluler pada jaringan dan organ. Yang keempat yaitu antigen yang dikenali. Untuk respon imun humoral, antigen ekstraseluler, dan untuk respon imun seluler, antigen intraseluler. Yang kelima yaitu patogen yang dilawan. Untuk respon imun humoral yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Dan untuk respon imun seluler, virus, jamur, parasit, dan sel kanker.